Masuklah kita kepada sifat yang kelima, qiyamu binafsihi, wujud, qiyam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsihi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengenal Allah dengan sifatnya. Allah itu ada dan dia yang pertama dan tak mati-mati, beda dengan apapun, dan dia itu qiyamu binafsihi, berdiri sendiri. Arti berdiri sendiri wajar kalau dia adalah Allah itu adalah qidam. Karena Allah itu berdiri sendiri, wajar kalau Allah itu baqa. Karena Allah itu berdiri dengan sendirinya, wajar kalau Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Kalau seandainya Allah tidak qidam, berarti Allah tidak qiyam binafsihi. Qidam artinya adalah dia yang pertama. Kalau dia tidak berdiri sendiri, berarti dia diadakan. Kalau diadakan, berarti tidak berdiri sendiri. Karena dia tidak diadakan, melainkan mengadakan, maka dia adalah qiyamu binafsihi, diri sendiri, tak butuh dengan apapun. Kemudian Allah adalah baqa, tak mati-mati. Kalau Allah mati, berarti Allah tidak berdiri sendiri. Allah justru karena qiyamu binafsihi, karena dia adalah baqa, tak mati-mati, justru Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Ketika Allah yang menghidupkan dengan qidamnya, yang mematikan dengan baqanya, berarti Allah benar-benar qiyamu binafsihi, berdiri sendiri. Artinya tak butuh dengan apapun, siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimana. Allah tak butuh kita manusia, Allah tak butuh kita makhluk. Pak Ustadz, ya bener aja lah. Itu kenapa Allah menciptakan malaikat, disuruh nyabut nyawa lagi, disuruh menurunkan hujan, membagi rizki, meniup sangkakala, apalagi mencabut nyawa, menjaga sorga, menjaga neraka, nanya-nanya orang mati dalam kubur, yang megang aras, yang turun tiap malam di sepertiga malam, yang berkeliling di Baitul Ma'mur. Berarti Allah itu butuh dengan kita. Allah itu butuh dengan makhluk. Allah itu butuh dengan ciptaannya. Oh tidak. Justru Allah menyuruh dan memerintahkan hambanya, ciptaannya, makhluknya, kita, untuk melakukan sesuai dengan perintahnya, menunjukkan justru Allah adalah qiyamu binafsihi. Sholat untuk Allah atau untuk kita? Makan untuk Allah atau untuk kita? Berarti benar-benar Allah itu qiyamu, berdiri dengan sendirinya, tak butuh apapun. Tadi malaikat maut, berarti Allah tak sanggup mencabut nyawa ya, sehingga Allah minta tolong sama malaikat Israel. Bukan, Allah ciptakan malaikat Israel, wahai hambaku Israel, saya ini qiyamu binafsihi, saya tak butuh apa-apa dan tak butuh siapa-siapa. Tapi ketika aku menciptakanmu, karena aku tak butuh denganmu, engkau sebagai hamba, pengabdianmu kepadaku, kau tugaskan untuk mencabut nyawa. Apakah Allah tidak sanggup mencabut nyawa? Sanggup. Cuman kembali kepada posisi ke atas kemarin. Kalau Allah tidak mengadakan yang ada, maka tidak ada yang bilang ada. Karena adanya Allah itu disebut ada, karena ada yang diadakan, lalu yang diadakan mengatakan ada. Kendati pun kalau kita tidak diadakan oleh Allah, tapi Allah tetap ada, cuma nggak ada yang bilang ada karena nggak ada yang diadakan. Justru karena Allah menciptakan malaikat Israel,
lalu disuruh mencabut nyawa, menunjukkan bahwa Allah itu qiyamu binafsihi. Bukan karena Allah butuh dengan malaikat Israel untuk menyabut nyawa. Karena nggak butuh apa-apa itu justru dikasih tugas. Rahmati Allah. Jadi pendek ceritanya, kalau dikembalikan kepada kita manusia sebagai mengenal Allah, Allah tak butuh apa-apa dari kita. Berarti ibadah kita bukan untuk Allah. Sudah ditantang oleh Allah dalam Al-Quran juga di dalam hadis. Sekiranya manusia atau makhluk dari awal penciptaan sampai akhir nanti kiamat semuanya bajingan, maka tidak akan mengurangi keagungan dan kemuliaan Allah sedikit. Sebaliknya kalau seandainya dari awal penciptaan makhluk sampai kiamat ternyata orangnya baik semuanya, Allah juga tak akan bertambah keagungannya, kemuliaannya. Allah tetap Allah, tak akan berkurang kemuliaannya, tak akan bertambah pula kemuliaannya, karena Allah qiyamu binafsihi. Sekiranya seluruh makhluk dari mulai Allah menciptakan sampai hari kiamat, dia meminta sesuai dengan permintaan mereka, dan Allah kabulkan semuanya tanpa kurang satu apapun, maka tidak akan berkurang sedikit pun tentang keagungan, kemahakayaan, kemahahebatan Allah. Maka Allah adalah benar-benar qiyamu binafsihi, berdiri sendiri. Berdiri sendiri ini Bapak Ibu dalam ilmu sosial sering disebut dengan kaya. Orang yang kaya disebut dengan orang yang mandiri. Orang yang mandiri sering disebut dengan orang yang berdiri sendiri. Misalnya ada anak mandiri, dia tamat SD, dia masuk SMP belajar sendiri, pakai biaya sendiri, masuk SMP biaya sendiri, kuliah biaya sendiri, nikah biaya sendiri, buka usaha biaya sendiri, mandiri dia, tak butuh dengan orang tua. Ini baru namanya anak yang is the best, atau anak yang hebat, jago, sukses. Betul kan? Ini baru logika manusia, Bapak. Lalu kalau ada anak yang dari SD di sekolah, diantar jemput, SMP gitu juga, SMA dikuliahkan, setelah kuliah dicarikan kerja, setelah kerja dicarikan bini, setelah punya bini dibikinkan rumah, setelah punya rumah mungkin dibikinkan usaha, lalu dia sukses. Dia tidak berdiri sendiri, dia tidak mandiri. Justru dia adalah diberi oleh orang tuanya atau mertuanya atau sebagainya. Ini tidak disebut dengan anak hebat, ini disebut dengan orang sukses. Anak sukses dengan orang tuanya. Satu pun pandai kalau gitunya, kan itu. Maka ketika Allah itu berdiri sendiri, tak butuh kita, tak butuh siapapun, berarti Allah itu hebat. Allah itu is the best. Ayolah. Dan tadi anak tadi yang hebat tadi sukses, kaya dia. Karena kaya dia, suka-suka dia. Duit aku, modalnya dari aku. Dulu aku kerja keras, aku tidak minta modal sama orang tua dan sebagainya. Hebat. Kan gitu. Sama dengan begitu. Ketika Allah adalah betul-betul adalah qiyamu binafsihi, suka-suka aku maha kaya, mau ku kasih mau tidak. Nah, maka dalam sifat qiyamu binafsihi ini, karena Allah berdiri sendiri, tidak butuh dengan kita, justru kita yang butuh dengan Allah. Allahus samad. Allah tempat bergantung, berarti kita butuh sama Allah. Karena kita butuh sama Allah, Allah tak butuh sama kita. Allah mandiri, Allah berdiri sendiri, Allah maha kaya, Allah maha sukses, Allah maha mandiri, tak butuh dengan makhluknya. Justru kita yang butuh dengan Allah. Kalau kita butuh dengan Allah, maka mintalah semuanya kepada Allah. Beribadah semuanya karena Allah. Sholat subuh karena Allah. Kuliah subuh karena Allah. Menjadi penitia Ramadan karena Allah.
menjadi pengurus masjid karena Allah, berzakat karena Allah, berinfak sedekah karena semuanya karena Allah, karena kita butuh Allah. Kenapa? Kalau kita tak butuh Allah, nanti siapa yang ngasih pahala sholat? Siapa yang ngasih pahala sedekah? Siapa yang ngasih pahala zakat? Siapa yang ngasih pahala etikaf? Siapa yang ngasih pahala kuliah subuh? Dan seterusnya. Nggak ada. Karena yang bisa memberi pahala hanya Allah. Maka semuanya harus karena Allah. Karena kita butuh dengan Allah. Seperti itu. Maka sifat qiyamu binafsihi mengajarkan kita harus merengek, kita harus meratap, kita harus meminta, kita harus memohon kepada Allah. Ya, itulah Bapak Ibu Tuhan kita Allah yang hebat tuh. Maka mintalah semuanya kepada Allah, jangan minta kepada siapapun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pak Ustadz, iya. Emangnya Allah nurunkan duit dari langit? Kan gitu. Iya betul juga. Kan gitu. Emangnya Allah nurunkan obat dari langit? Loh, kok Pak Ustadz cerita emangnya Allah di langit? Ya kan istilah kita kan selalu kayak gitu kan. Ma'al lo zikir doang, emangnya Allah nurunin uang dari langit? Kan gitu. Bahasanya seolah-olah Allah di langit. Itu hanya kiasan saja. Maknanya adalah ketika kita disuruh beribadah, ketika kita disuruh apapun karena Allah yang memberikan ganjaran, karena Allah yang memberikan sesuatunya dan kita butuh sama Allah, maka hanya minta kepada Allah. Kalaupun minta kepada manusia, dahulukan minta kepada Allah. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah riwayatnya, ketika kamu butuh sesuatu maka berwuduklah. Setelah berwuduk, sholatlah 2 rakaat. Lalu beristighfarlah. Mana-mana tahu kesulitanmu karena dosa, maka beristighfarlah. Sholat tadi sebagai wasilah kita, bahwa kita adalah hamba, butuh sama Allah. Ini sujud, ruku. Kalau tadi ada dosa, astagfirullah, angkat tangan. Ya Allah, aku butuh ya Allah. Apa? Terserah. Butuh anak bagi yang belum punya anak, butuh menantu bagi yang belum punya menantu, butuh pekerjaan, butuh usaha, butuh dana untuk pulang kampung nanti kalau yang lebarannya. Nah, ini juga banyak masjid-masjid lagi butuh cari ustadz khatib, karena banyak ustadz yang pulang kampung akhirnya payah nyari ustadz khatib. Mohonkan mencari ustadz khatib maunya yang bagus-bagus. Yang mana bisa kalau sekarang cari ustadz yang bagus. Ini untung aja pengurus kita sudah 4 bulan sebelum itu sudah daftar. Nah itu kemarin itu sekitar 4 hari yang lalu. Nggak bisa, saya sudah 4 bulan yang lalu saya dicatat orang. Kalau gitu tahun depan ya Ustadz, ya ingat aja nanti begitu 4 bulan 6 bulan mau puasa, ingatin. Pokoknya kupain Fitri ku charter. Tadi malam charter lagi. Pak Ustadz bisa khutbah? Nggak bisa. Yang untuk tahun ini sudah di booking 4 bulan yang lalu. Untuk tahun depan sudah di booking 3 hari yang lalu. Jadi kami kapan? Tahun depan lagi. Ingat catat aja itu. Memang kayak gitu kadang-kadang kan kita. Kenapa? Karena butuh. Maka kalau kita adalah sebagai hamba butuh kepada Allah, karena Allah adalah qiyamu binafsihi, justru Allah tidak butuh dengan kita, kita yang butuh Allah. Dan justru sifat ini mengajarkan kita disuruh minta, hanya memohon, hanya bersandar kepada Allah, karena Allah segala-galanya. Mau minta ampun, Allah lah yang punya pengampunan. Mau minta anak, hanya Allah yang bisa memberikan anak. Mau minta rizki, hanya Allah pemberi rizki. Mau minta semuanya hanya Allah. Mau minta Iran menang, hanya Allah yang bisa memenangkan Iran. Mau minta Israel sama Amerika hancur, hanya Allah yang bisa menghancurkan. Maka
Enggak, semuanya Allah, 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 Allah. Maka sifat qiyam binafsi ini betul-betul kita disuruh merengek kepada Allah, ya Allah. Sekarang ini yang perlu kita rengekkan Allah, ya Allah. Saya ingin ketemu Lailatul. Yakinkan bahwa Allah itu qiyam binafsi dan hanya Allah yang bisa memberi Lailatul Qadar itu. Pak Ustadz, jadi hanya Allah lah, iya. Perlu nggak itikaf? Kalau hanya Allah nggak pakai itikaf juga. Kalau Allah kasih, bisa. Ya pertanyaannya, kamu sudah minta sama Allah belum? Sudah. Sudah dikasih belum? Nggak tahu. Lalu bagaimana pelajaran yang selama diajarkan oleh Rasulullah SAW? Ya cara mencari Lailatul Qadar itu ya itikaf di masjid, qiyamul lail, hidupkan malam tersebut bergadang dengan ngaji Quran, dengan sholat sunat, dengan zikir, dengan sebagainya, dengan istighfar. Silakan itu dicari. Mudah-mudahan pas malam itu kita sedang berzikir, sedang ngaji Quran, sedang sholat, sedang istighfar, ternyata malam itu malam Lailatul Qadar. Maka ketika itu wujud dan batin doa kita dikabulkan Allah, maka malam itu sebagaimana kita tahu sama dengan 80 tahun. Cuman Lailatul Qadar tahun ini agak bingung. Hari ini puasa keberapa? Ke-20 kata kita. Kata Muhammadiyah, berarti Lailatul Qadar tadi malam. Malam 21 kan? Kan berarti kan. Ayo. Apakah seperti itu? Oh tidak. Allah itu qiyamu binaf. Mau dibikin ganjil, mau genap, nggak ada masalah. Suka-suka Allah dan kita hanya minta, hanya berharap dan kita yakin Allah lam qiyam nafsihi. Aku hanya minta kepada dan yakin. Kenapa kita yakin? Karena dari awal Allah itu benar ada dan hanya Allah yang memberikan Lailatul Qadar dan tidak mungkin Allah tidak memberinya, dan karena Allah itu beda dengan yang lain dan kayak kita. Tidak seperti kita, Allah itu kalau lagi senang kasih, kalau nggak senang kasih. Sama kayak Ustadz, lagi suka pengurusnya dengan Ustadz diundang, tersinggung, sampai kiamat nggak diundang lagi. Betul tak? Allah tak seperti itu. Senang tak senang, suka-suka aku. Kalaupun Allah tak senang, karena Allah punya sifat adil, sifat al-qahhar, sifat al-hakim. Kalaupun Allah senang, Allah punya sifat ar-rahman, ar-rahim. Suka-suka Allah. Dan tak bisa prediksi kita. Dan Allah maha segala. Itu bedanya Allah dengan kita. Karena Allah itu qiyamu binaf, berdiri sendiri. Maka berfirman Allah, mulai hari ini yuk kita belajar. Setelah kita belajar 4 sifat dan yang kelima, yuk semuanya karena Allah, untuk Allah. Apalagi kita yang sudah tua-tua ya Pak Bu ya, yang sudah tua-tua ya. Kalau seperti saya kan agak muda, boleh lah dikit. Ceramah subuh ini ya karena pengurus, karena jamaah biar agak senang, bisa diundang lagi kan itu. Nggak apa-apa kalau untuk saya, kan masih muda. Kalau bapak-bapak ibu-ibu yang sudah tua, jangan kayak gitu lagi. Ada ustadz itu kalau nggak dengar nggak enak, nggak gitu lagi. Udah tua, kemana kalau sudah tua? Nggak nunggu. Cuman kan karena kita nggak tahu kapannya saja, ya sudah siapkan saja sekarang. Makanya ketika sudah tua-tua kita, makanya kan Rasulullah jelas itu, walaupun saya sudah masuk juga umur 40 ke atas. Kalau umurmu sudah 40 tahun ke atas, lalu kamu tidak berpikir untuk jadi orang baik dan memperbaiki diri, maka kamu akan mati dalam keadaan ketidakbaikan. Maka dengan kita alhamdulillah dengan izin Allah ditakdirkan dari mulai menjelang puasa kemarin kita belajar sifat 20, baru kita ditakdirkan baik. Setelah kita kaji kemarin, ternyata wujud zikirnya ini, kidam zikirnya ini, bako zikirnya ini. Sekarang iya. Pada saat kita binafsi sekarang ini, semuanya karena Allah, semuanya karena Allah.
Ibu jangan karena suami lagi, bapak jangan karena istri lagi, pengurus jangan karena jamaah lagi, jamaah jangan karena pengurus lagi. Pokoknya lillahi ta'ala. Bahwa nanti kita nggak disenangin, nggak ada urusan. Suami nggak senang, yang penting Allah senang. Tapi harus yang benar juga. Jangan pula yang penting Allah senang. Kenapa? Nggak bisa juga. Karena ada rule-nya juga. Yang penting Allah senang, mau istri tak senang. Ada rule-nya. Seperti itu. Kira-kira kalau istri tidak masak-masak, yang penting Allah senang, nggak penting suami senang. Cocok itu? Ya enggak lah. Istri nggak dikasih duit, yang penting sedekahkan semuanya biar istri nggak makan, yang penting Allah senang. Bisa? Nggak bisa dong. Ya kan? Nah seperti itu. Artinya ketika kita bersedekah, ya Allah. Ketika ibu bekerja membersihkan rumah, ya Allah, ini ibadah. Ketika suami memberikan belanja kepada istri, ya Allah. Tadi saya pulang jam 4:30. Amplop tadi malam saya kasih sama istri. Wih, senang kali istri saya. Setelah itu saya mandi langsung kemari. Belum tidur saya ini. Ngapain? Nunggu nih Lailatul Qadar. Soalnya malam ini malam 21, malam 21 kata Muhammad. Iya, mana tahu malam ini kan gitu. Nanti awak tidur ternyata malam ini kan gitu. Melewat kan sayang soalnya. Ya kalau besok ada, kalau cuma satu malam, aduh, nanti nunggu tahun depan, entah hidup entah enggak ya. Nah, kira-kira bapak ibu tadi malam begadang atau tidur? Berarti kalau seandainya tadi malam Lailatul Qadar, maka bapak ibu tidur 80 tahun. Ngapain kamu di dunia? Dolok. 80 tahun. Pak Ustadz, awakku lah tua payah loh Pak Ustadz begadang Pak Ustadz. Kalau begadangnya surang-surang memang payah. Kalau rame-rame insya Allah bisa. Makanya mulai malam. Oke lah kalau kita ikut kita lah. Mulai nanti malam 21 sudah. Berangkat sebelum maghrib, pulang setelah kuliah subuh. Sahur di sini. Makannya kayak mana? Ini ada tinggal antar ke masjid Furqon apa ayam penyet datang sendiri nanti kemarin. Ya enggak? Goput dan sebagainya. Seperti itu. Udah canggih sekarang enak kan. Tunggu itu. Ngapain? Sholat. Capek sholat ngaji. Capek ngaji zikir. Ngantuk ambil wudhu lagi. Terus begitu. Ya, tadi malam saya sholat kan lama sholatnya, bukan ya lamanya itu karena banyak. Lalu yang lain nanya, sholat apa Pak Ustadz? Bilangnya. Ini bilangnya gitu. Saya jawab, sholat li ta'allah. Sholat lillahi ta'allah. Maksudnya, ya sholat sunnah lah. Kalau tentu ini adalah malam 21 atau malam, ya sholat Lailatul Qadar juga bisa, sholat sunat biasa juga bisa mutlak, sholat tahajud juga tidak ada apa-apa. Sholat tarawih tentu kita cuma 8 rakaat di masjid kan. Masih ada tambahan lagi zaman dulu ada sampai 36, berarti masih banyak kurangnya. Sholat yang lain, sholat taubat berkali-kali juga tak ada masalah, sholat hajat berkali-kali juga tak ada masalah, sholat istikharah berkali-kali juga tak ada masalah. Hanya sholat qiyamul lail, capek ngaji, capek zikir. Begitu. Maka yang perlu kita harapkan di momen-momen 10 hari yang terakhir ini Bapak Ibu, melalui kajian kita qiyamul nafsi, mohonkan. Apalagi Bapak Ibu, kita yang dulu di masa mudanya pernah mungkin maaf Bapak Ibu, mungkin di masa muda kita dulu ya agak sedikit jahiliyah. Lalu bagaimana untuk mengejar ketertinggalan itu? Tidak ada jalan kecuali dengan meraih, menuntut, meminta Lailatul Qadar. Itu caranya tadi. Pak Ustadz itu refleksinya. Iya. Minta itu kan identik dengan doa. Apa doanya? Doanya sudah kita baca itu kan Bapak Ibu hafal.
Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya. Banyak diulang-ulang terus. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika. Udah hafal, tak pun pakai bahasa ya Allah, aku ingin masuk surga ya Allah, jangan sampai masuk neraka ya Allah, maafkan aku ya Allah atas kekhilafan sebagainya, muliakan aku, angkat derajatku dan sebagainya. Ya sependek-pendeknya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu kayak cerita-cerita yang itu. Maka ya Bapak Ibu kita semuanya, saya berharap di masjid ini ada program i'tikaf ya. Kalau sudah ada program i'tikaf ya alhamdulillah. Jam berapa mulainya terserah, tergantung kemampuan kita. Kalaupun ada yang memandu ustadznya, apakah dengan kajian tafsir, kajian apa, dengan muhasabah, sholat tasbih, sholat itu ini dan sebagainya, tidak ada masalah. Yang penting katakanlah pulang kita dari tarawih sini misalnya, ini pakai yang umum. Pulang dari sini misalnya jam 10, ya kan? Sampai rumah sudahlah istirahat langsung di 10 hari ini. Langsung istirahat, bangun jam 1 atau jam 12. Mandi biar segar, langsung ke masjid. Tunggu ustadz datang. Jam berapa ustadznya datangnya? Jam 2. Ayo kita laksanakan apa yang sudah dilaksanakan sampai makan sahur mungkin jam 4. Begitulah kita lakukan sampai nanti puasa terakhir. Minimal kayak gitu. Bagi kita yang tua tuh, kecuali saya yang masih muda. Yang paling bagus itu yang saya bilang tadi, berangkat sebelum berbuka, pulang setelah isyraq nanti kayak gini, kuliah subuh. Jadi betul-betul full i'tikaf. Kalau itu kita lakukan dari mulai malam 21, ya nanti malam sampai malam 21, insya Allah satu di antara satu malam yang ada itu pasti kita dapat Lailatul. Lalu setelah itu kita nanti di bulan Syawal mati, insya Allah mati dalam keadaan husnul, masuk surga sesuai dengan doa Allahumma inna as'aluka jannah. Kenapa itu kita mintakan? Karena hanya kepada Allah kita meminta. Kenapa? Allah itu qiyamu bina, hanya Allah yang bisa memberi Lailatul Qadar itu. Sepakat? Setuju? Dari besok maghrib? Kalau itu tidak tahu lawan tak dapat tanda nanti Pak Ustad, koko coba Ustad, aduh di situ cucu menantu dan sebagainya. Kita yang pakai nomor 2 saja lah. Alhamdulillah. Ya, jam 2 leh. Itu lawak mandi langsung sampai jam 4 dan seterusnya sampai sekarang. Ya pokoknya setiap masuk masjid niat i'tikaf. Seperti itu. Allah bisa. Ini. Maka sifat qiyamun nafsihi mengajarkan kita bahwa kita hanya meminta, memohon hanya kepada Allah. Apapun itu, minta kuat iman, hanya Allah yang menguatkan iman. Minta husnul khotimah, hanya Allah yang mematikan kita agar husnul khotimah. Minta bahagia dunia akhirat, hanya Allah yang memberi. Tidak ada lagi. Tentang harta benda, Allah Maha Kaya. Dalil dari qiyamun nafsi ada innallaha ghaniyun hamid. Allah itu Maha Kaya dan Maha terpuji. Itu dalil Al-Qur'an. Bahwa Allah itu adalah qiyamun nafsi. Kalau memang Allah Maha Kaya, berarti Allah tak butuh dengan kita. Tentang harta, maka kita yang butuh dengan Allah, minta. Pak Ustadz, aku punya utang banyak Pak Ustadz. Kayak mana? Minta sama Allah. Allah Maha Kaya. Minta agar Allah yang membayar utangnya. Kira-kira bisa enggak? Bisa. Bagaimana caranya? Ya terserah Allah. Tentu kita, kalau kita ikuti aturan Allah misalnya kan gitu. Gimana itu? Iza salaka ibadi anni fa inni qarib. Uji budawat tadda'i ila dana, kan jelas. Dekat Allah, kalau minta pasti dikasih. Tapi syaratnya wal yu'minu bi, kan? Yakin. Terus wa amilus
Artinya kita beramal soleh, yakin, lalu berdoa, ya sudah. Berbagai macam sering disampaikan oleh guru-guru kita. Ada yang dengan silaturahim, ada yang dengan sedekah subuh, ada yang dengan puasa. Banyak sekali. Pak Ustadz, saya lagi puasa Senin Kamis 7 Senin 7 Kamis. Kenapa? Karena Allah telah mengabulkan kami dapat anak. Berarti dengan bernazarlah dia. Bapak Ibu gitu juga. Lewat kotak infak tadi yang dijalan-jalankan oleh Ustadz tadi atau Bapak tadi. Nah, walaupun masuk hanya 10.000, ya Allah. Niatkan untuk niat apa? Berarti itu. Karena hanya Allah. Bahkan dalam sebagian ungkapan disebutkan bahwa ketika khusus untuk sedekah, kan gitu. Seolah-olah kita boleh taruhan sama Allah. Masuk uang 10 misalnya kan gitu. Ya Allah, katanya kalau orang bersedekah itu dikabulkan doa. Ini ya Allah, uang 10.000 saya sedekah. Saya pingin menantu saya dapat kerja. Saya tunggu ya Allah seminggu. Kalau seminggu nanti tidak ada, berarti aku nggak mau sedekah lagi. Itu taruhan sama Allah. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Paling nanti malaikat ketawa. Aduh sih lah kocok. Tapi Allah senang deh hambaku. Memang tak ada yang bisa model itu kecuali aku. Di membana-bana yang semodel. Katakan itu lah saya. Sampai model itu kalau nggak diagian nggak amuat sadar. Kan membana namanya kan. Betul berharap bana nyokambo gitu kalau bahasa Allah. Di hambaku ya betul-betul berharap bana sama Abu supaya Abu mengabulkan permintaanmu itu. Seperti itu boleh. Serius. Ya sama dengan nazar. Makanya kalau ada orang yang bernazar itu sebagian orang mengatakan pelit. Pak Ustadz, saya mau ikut membangun apa namanya itu jendela itu sebelah sana Pak Ustadz. Saya bernazar Pak Ustadz. Kalau nanti begini yang bolong 2 ini gua yang ngerjain pakai dana gua. Kan begitu. Ditunggu 6 bulan nggak juga, setahun nggak juga, 2 tahun. Kira-kira jadi nggak itu? Kenapa nggak jadi? Pelit. Kan pelit karena nunggu jadi dulu kan. Nunggu apa hajatnya baru dia bikin. Kalau nggak ada hajatnya enggak. Tapi boleh. Artinya kita taruhan sama Allah. Kenapa Allah qiyamu binafsihi? Pertanyaannya, kita taruhan nggak sama Allah? Taruhan nggak sama Allah? Puasa kita jadi taruhan untuk menghapuskan dosa kita, betul tak? Bahkan dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa gadaikanlah amal soleh kalian dengan surga yang kujanjikan. Jadi seolah-olah dengan amal soleh itu kita disuruh membeli surga. Artinya apa? Sebanyak-banyaknya lah kita beramal ibadah, lalu kita minta Allah dengan surga, dengan keridoannya dan sebagainya tergantung tingkatan. Maknanya apa? Kita taruhan dengan Allah. Nggak usah jauh-jauh lah misalnya sholat duha. Siapa yang sholat duha rezekinya lancar, betul nggak? Kira-kira taruhan nggak? Taruhan. Begitu dia susah rezekinya sholat duha. Begitu sholat duha rezekinya lancar. Begitu lancar berhenti sholat duha, betul nggak? Kan itu kan? Iya kan? Boleh, tidak masalah. Cuman resiko tanggung sendiri. Tentu kalau kita kembali ke posisi awal tadi, karena Allah qiyam nafsihi, tentu semuanya karena Allah, bukan karena najat dan hajat dan niat yang tadi. Itu semuanya hanya bonus. Asalkan kita lillahi ta'ala, kalau Allah sudah senang sama kita, terserah. Bahkan jauh dari ekspektasi kita itu Allah kasih. Alah Pak Ustadz banyak ngomong ya.
Karena memang Pak Ustadz tauhidnya kuat, betul-betul Pak Ustadz yakin bahwa dia hanya karena Allah. Pak Ustadz saja hidupnya masih susah. Hampir Ustadz hidupnya susah. Jarang ku tengok Ustadz yang hidupnya senang. Ngomong saja. Bapak Ibu, kami kalau tentang itu dapat, kami mau nunggu yang di akhirat saja. Yang di sini sebentar dikasih harta banyak mati. Untuk siapa? Untuk siapa? Ibu mati, kasih harta banyak untuk siapa? Untuk bapak kawin. Ibu sengsara jalan berjandi. Harta dan dipakai untuk nikah balia. Sakit hati ibu di kamar di dalam kubur kan? Atau bapak mati, harta banyak, akhirnya ibu dinikahin orang. Dia awak panik cari haratonan laki baru itu mengambil. Kan? Ya enggak? Tidak perlu itu. Bagi kami ini balasannya adalah sorga. Jadi jangan dan nggak percaya. Tuh tengok itu para nabi, ada yang senang. Cuma satu kalau hitungannya Nabi Sulaiman. Coba nanti kalau ada 10 ustadz, paling satu yang senang itu. Yang lainnya. Kenapa susah mereka? Supaya ada jalan Bapak untuk bantu mereka. Karena sedekah yang paling bagus itu sedekah sama ustaz. Begitu kata Imam As-Subuki. Iya. Mau diurut banyaknya mau? Nggak usah lah. Nanti Bapak Ibu ngasih sama saya banyak-banyak. Ya, ini insyaallah. Oke. Qiyam binafsihi, meyakinkan kepada kita, minta mohon hanya kepada Allah. Setelah itu beribadah berapapun niatkan hanya karena Allah. Kalau butuh apapun minta baru minta kepada manusia. Curhat dulu sama Allah baru curhat kepada manusia. Begitu. Kemarin istri saya seminggu yang lalu diajak shopping sama tetangganya. Nih, yuk kita belanja yuk. Belum ada hilal. Kata istri saya ngomong gitu sama tetangga. Tinggal minta aja sama Pak Ustadz. Pak Ustadz kan tiap malam ceramah, tiap pagi ceramah, zuhur ceramah, berbuka bersama ceramah terus. Belum gaji lagi dan sebagainya. Amannya itu. Gitu. Diceritakan sama istri saya sama saya. Mak, pikir. Dia nggak minta, cuman cerita. Udah besok langsung nih. Berapa ini dihitung sendiri aja. Mak nggak muat amplopnya kan itu. Senang dia, ternyata isinya 50 ribu. Cuman 2 jutanya padahal kan itu. Ayo udah. Begitupun masih ingat juga dia sama saya. Tadi pagi saya mandi, begitu nyari celana dalam, dikasih celana dalam baru, masih pakai kotak. Oh ini uang kemarin ya? Ya iyalah, kan dikasih sama suami harus ingat sama suami katanya. Kan bagus itu. Paham maksudnya kan? Ya begitu. Masya Allah. Dia nggak minta, cuman cerita saja. Begitu juga dengan Allah kita. Cukup lakukan ibadah, gak usah minta. Bahkan nanti dalam tingkatan tasawuf malu. Ada guru saya Bapak Ibu di Pekanbaru ini, daerah Jalan Teropong tinggalnya. Dia sudah 5 tahun ini tak pernah berdoa. Karena malu dia. Habis sholat ya sudah, assalamualaikum, zikir sudah selesai. Kalau misalnya kita wirid-wirid malam Jumat atau apa, orang berdoa dia nggak angkat tangan dia. Malu dia minta katanya. Jadi setelah sekian lama kan saya tanya, udah jadi Muhammadiyah kiai ya? Bilang gitu. Emangnya Muhammadiyah punya kiai? Dia bilang itu. Atau udah jadi salafi ya? Tidak mau doa. Malu saya berdoa kepada Allah. Rasanya dari mulai kecil sampai tua ini, semua yang tak ku minta saja dikasih. Tak ku minta aja, masa saya mau minta juga? Malu saya. Coba itu tidak selevel kita itu doh Bapak Ibu doh. Sampai nggak perlu dia minta dan kepada Allah. Karena yakin Allah yang mendampingi Allah Maha Kaya.
Nggak perlu minta pasti dikasih. Dan betul kan? Betul nggak? Mana lebih banyak yang kita minta dikasih Allah dengan yang tidak kita minta dikasih Allah? Jawab. Ya sudah, berarti perlu minta nggak? Oh Pak Ustaz, kalau nggak perlu minta, berdoa adalah ibadah. Itu lain lagi kita. Itu tingkatan tasawuf. Oleh karenanya, yuk dalam kita sifat kemudian nafsihi, memohon, meminta apapun, teluhkan, ratapkan, adukan kepada Allah. Minta tolong apapun, kemudian berharap, dan karena Allah segala-galanya. Kemudian beribadah karena Allah, dan karena Allah. Apalagi kita yang sudah tua-tua, yuk kita berlatih berniat lillahi ta'ala betul-betul.